Tapi ketersediaan pria mapan secara ekonomi di Indonesia nih semakin sedikit, Ce. Umur engkau pun udah bertambah. Kalau engkau akhirnya menikah dengan pria yang tak mapan, nanti ujung-ujungnya cerai, Ce. Makin banyak janda-janda di Indonesia. Mbak Yu, kalau orang udah bercerai tuh Mbak Yu, bukan hanya angka janda-janda yang meningkat, tapi angka duda-duda pun meningkat. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Mas kawin pernikahan mengikuti negeri di Malaysia. Di negeri Kelantan tidak ditentukan. Di Terengganu pun tidak ditentukan. Tapi kalau di negeri Pahang, RM100 Malaysia untuk gadis, RM100 Malaysia untuk janda. Di Melaka, RM100 untuk gadis, RM80 untuk janda. Kalau kat negeri Johor, RM22.50 untuk gadis, RM22.50 untuk janda. Kalau negeri Selangor berapa ringgit, Samdul? Di negeri Selangor, RM300 untuk gadis, RM150 untuk janda. Wilayah Persekutuan KL, RM80 untuk gadis, RM40 untuk janda. Kat negeri Perak, RM101 untuk semua, gadis dan janda. Di negeri Kedah tidak ditentukan. Pulau Pinang hanya RM24 untuk semua. Negeri Sembilan, RM200 untuk gadis, RM100 untuk janda. Di negeri Perlis tidak ditentukan. Kalau negeri Sabah, Samdul berapa? RM200 untuk semua, gadis dan janda. Itu di negeri Sabah. Kalau di Sarawak, RM120 untuk semua. Wilayah Persekutuan Labuan, RM80 saja untuk gadis dan janda. Kalau di daerah Bugis atau Makassar itu ada juga tuh uang mas kawinnya atau uang hantarannya, namanya panai. Nah itu biasanya semakin tinggi perempuan tingkat pendidikannya, semakin mahal juga uang hantaran dia. Atau yang MBA pun dihargai RM50 juta. Jadi kalau di Makassar ada uang panai nama dia. Iya, kalau di Makassar tuh namanya uang panai. Ada filmnya juga tuh. Film Uang Panai 1, film Uang Panai 2. Kalau di Minangkabau, itu perempuan yang jemput laki-laki. Nama dia uang japui. Nah, kalau itu biasanya ada di daerah Pariaman. Nah, jadi kalau di Pariaman tuh, ini perempuan yang japui laki-laki. Jadi semakin tinggi pendidikan calon laki-lakinya tuh, semakin tinggi juga uang japunya. Oh, kalau di Pariaman beda sih. Tak macam tuh, Pak Yu. Tak tergantung dengan nenek mamak dia. Nah, tidak. Cuma pada intinya masih ada yang macam tuh. Jadi filosofi kenapa kena perempuan yang menjemput laki-laki itu sebab laki-laki ini filosofinya kalau udah menikah, ketika bercerai nanti itu laki-lakinya nih keluar dari rumah hanya membawa baju, sehelai baju yang dia pakai, badan dengan baju yang dia pakai, sisanya macam rumah. Walaupun lah laki-laki itu yang menghasilkan, tapi tetap itu jadi milik istrinya semua. Oh, harta gono gini tetap untuk perempuan. Betul. Nah, kalau di Makassar, di Bugis nih beda, Ce. Uang panai ini bisa sampai bermiliar-miliar. Jadi kalau kita nak nikah tuh bayar sampai miliar-miliar, Mbak Yu. Nah, ini pula, Ce. Kalau itu kan tadi Pariaman, perempuan ngantarkan laki-laki. Kalau di Bugis Makassar nih, laki-laki yang ngantarkan perempuan. Jadi uang mahar tuh dikasih ke perempuan. Tapi kalau misalnya seumpama nanti dia bercerai, uang dia macam mana, Mbak Yu? Ah, kalau itu aku tak tahu pula, Ce. Jadi kita tanya aja lah dengan netizen nih, uang panai ini macam mana kalau kita udah bercerai? Dibagi dua ke atau untuk perempuan dia? Tapi kan kalau di Malaysia nih ada juga, Mbak Yu, yang orang Bugis. Apakah orang Bugis Malaysia nih juga sama, Mbak Yu, kena ada uang panai? Nah, kalau itu kau tanya aja langsung dengan netizen. Nah, buat korang yang Bugis Malaysia, ada tak kira-kira uang panai ketika korang nak menikah nanti? Macam mana nih, Mbak Yu, nasib calon suami aku nanti? Mau macam mana, Ce? Di Indonesia nih dah kekurangan pria mapan. Di Korea Selatan aja pemerintah sanggup menggelontarkan uang untuk pasangan yang mau menikah. Tapi di Indonesia malah kekurangan pria mapan. Jadi aku tak nikah-nikah lah kalau macam ni, Mbak Yu. Tak usah nikah lah, Ce. Dengar aja cerita orang dah nikah. Kan kau independent woman tapi. Angka pernikahan di Indonesia terus turun, diduga akibat meningkatnya wanita independen dan kurangnya pria mapan. Angka pernikahan di Indonesia turun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2024. Pada 2023, jumlah pernikahan di Indonesia hanya 1.572.000 atau turun 128.000 setahun sebelumnya. Jumlah pernikahan pada 2023 pun yang terendah sedekade terakhir. Meski begitu, angka perceraian pun turun pada tahun lalu, yakni 654 kasus. Angka itu lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yakni 516.034 kasus. Jadi apa nih, Mbak Yu, yang mengakibatkan angka pernikahan di Indonesia ini turun? Kau tanyalah dengan Samdul. Apa Samdul? Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga UNAIR, Profesor Dr. Bagong Suyanto, Dr. Andes MSI pun buka suara. Menurutnya, penurunan angka pernikahan itu muncul karena perempuan makin independen, karena kesempatan mereka untuk belajar dan bekerja terbuka lebar di area modern.
Angka itu turun karena kesempatan perempuan untuk sekolah dan bekerja semakin terbuka lebar. Di samping itu, ketergantungan perempuan juga menurun, kata Profesor Bagong. Selain itu, ketersediaan pria mapan secara ekonomi pun dah tak banyak, dah tinggal 2 orang aja. Jadi itu pun turut mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia dalam sedekade terakhir. Menurut Profesor Bagong, keberadaan laki-laki mapan juga makin berkurang karena sekarang mencari pekerjaan semakin sulit. Iya, zaman sekarang anak-anak muda Indonesia ni dah tak kerja kat Indonesia, Mbak Yu. Rata-rata diorang ni kerjanya kat luar negeri macam Singapura, Malaysia, Australia, Korea, Jepang, Taiwan. Nah, terus engkau ngapa pula kerja kat Singapura, Malaysia tuh? Kalau misalnya orang Indonesia yang jadi pembantu-pembantu tuh, biasa mereka memang kerjanya kat Singapura, Malaysia, Mbak Yu. Jadi orang macam kau ni jadi pembantu lah kat negara Singapura dan Malaysia tuh. Aku ni kerjanya menyapu-nyapu, Mbak Yu. Jadi semi-semi pembantu lah, Mbak Yu. Tapi alhamdulillahnya kau ni tak pernah salahkan pemerintah Indonesia ya, Untuk apa aku, Mbak Yu, nak menyalahkan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia ni, Mbak Yu, sudah berupaya, sudah berusaha keras untuk meningkatkan ekonomi yang ada kat Indonesia ni. Walaupun macam yang kau bilang tadi tuh, pria mapan yang ada kat Indonesia ni dah tinggal 2 orang aja kan. Pemerintah tuh tetap dah berupaya, Mbak Yu. Jadi kalau misalnya di Indonesia ni tak ada pria mapan secara ekonomi nih, jadi kau tak nikah-nikah lah ya, Mbak Yu, jodoh tuh di tangan Tuhan, bukan di tangan pemerintah, Mbak Yu. Tapi ketersediaan pria mapan secara ekonomi di Indonesia nih semakin sedikit, Umur engkau pun dah bertambah. Kalau engkau akhirnya menikah dengan pria yang tak mapan, nanti ujung-ujungnya cerai, Makin banyak janda-janda di Indonesia. Mbak Yu, kalau orang dah bercerai tuh, Mbak Yu, bukan hanya angka janda-janda yang meningkat, tapi angka duda-duda pun meningkat. Jadi menurut korang nih, biaya nikah di Malaysia ni lebih murah ke lebih mahal di Indonesia? Entahlah Samdul, aku tak nak ikut campur masalah pernikahan yang ada kat Malaysia. Yang aku masalahkan ni pernikahan yang ada kat Indonesia. Yang kau hati-hati, angka pria mapan di Indonesia ni semakin menurun, Tinggal sisa 2, kau hati-hati. Ya pula Samdul, aku nak tanya, kalau angka pria mapan yang ada kat Singapura itu meningkat ke menurun, Samdul? Itu aku belum periksa karena yang aku dapat ni data Pusat Statistik Indonesia, bukan Singapura. Wah, apa tanya Samdul, kan kau yang sering nyapu-nyapu kat Singapura. Harusnya kau yang lebih tahu. Aku nih, Mbak Yu, emang sering menyapu-nyapu kat Singapura, tapi aku tuh cuman taunya majulah Singapura. Jadi aku nak tanya nih dengan netizen di Singapura dan Malaysia, angka pernikahan kat Malaysia dan Singapura tuh meningkat ke menurun? Sebab kat Indonesia angka pernikahan dan pria mapan kat Indonesia menurun drastis. Sisa 2 orang aja. Majulah Singapura. Tapi kalau di Tanjung Pinang nikah tuh, berapa kira-kira biayanya, Mbak Yu? Biaya pernikahan kat Tanjung Pinang nih, sewa gedungnya aja dah 10 juta, catering 35 juta, belum lagi dekorasi, belum lagi sewa ini itu, mua dan segala macam, souvenir, tetek bengek, adalah sampai 100 juta aku rasa. Tak nikah-nikah, Mbak Yu, aku nampak ya, Mbak Yu. Iyalah, jumlah pria mapan kat Indonesia nih dah menurun. Dah sisa tinggal 2 aja lagi. Kau nak apa tak nak nih? Dia di Tanjung Pinang pada tempat lain, Mbak Yu. Kau nak apa tak nak nih? Tak judol kan, Mbak Yu?